Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Guru. Syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita semangat, niat serta sempat untuk melanjutkan pelajaran kita dengan giat. Ini tentu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepadanya, supaya ditambahkan seluruh nikmat yang telah kita dapat. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menebarkan agama Islam, termasuk di dalam bagian yang tak terpisah dari ajaran Islam adalah memahami bahasa Arab untuk kesempurnaan pemahaman kita tentang ajaran-ajaran Islam. Baik Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu, Bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah tuntas membahas tanmiyatul mufradat yang ada pada pelajaran yang ke-12. Ya, pada pelajaran 12 kita sudah tuntas. Lumayan ini kosakata yang ada pada pelajaran ke-12. Dimulai dengan memahami sa'ala yas'alu su'al. Kemudian kita sudah mempelajari salima yaslamu salam. Dengan kata-kata yang lahir berkembang dari kata dasar tersebut. Kemudian zada yazidu, zid ziyadah yang kita biasa pakai di antaranya di dalam doa-doa kita. Kemudian kita sudah mempelajari walada yalidu, walad, walid, walidaya, walidin, dan sebagainya. Kemudian robba yurabbi, tarbiyah. Lalu ada kata nafa'a ya, yang yanfa'u yang merupakan turunan pengembangan variasi dari yanfa'. Lalu da'a yad'u, doa, dakwah dengan beberapa makna ya, ada makna memanggil, ada makna mengundang, ada makna mengajak. Lalu istajaba yastajibu dengan ajaba yajibu. Lalu yang terakhir pada pertemuan kita sebelumnya kita mempelajari khosya'a yakhsya'u khusyu'. Itu adalah beberapa kata yang sudah kita pelajari bersama sebagai bagian dari pelajaran yang ke-12. Pelajaran 12 nad'u ba'da sholat. Sekarang ini ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita belajar memantapkan, meningkatkan pemahaman kita terkait dengan kata-kata tersebut melalui latihan. Ya, latihan awal yang akan kita kerjakan ini adalah kita akan belajar meningkatkan penguasaan kosakata kita dengan cara apa? Dengan cara memilih mana ungkapan yang paling cocok
kata yang paling pas untuk mengisi ya, kalimat yang masih rumpang, yang masih kosong pada nomor 1 sampai nomor 6. Nah, ini dia ibu-ibu, bapak sekalian. Nah, ini untuk tahap awal kita usahakan untuk menggunakan modal pengetahuan, ingatan, pemahaman, serta keterampilan kita di dalam memahami sebuah kata terlebih dahulu. Nanti kalau sudah berusaha, lalu ada hal yang belum sukses kita lakukan, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, kita mulai, ibu, bapak sekalian. Pilihannya dulu kita baca bersama-sama. Pilihan yang pertama, ada kata apa di sana? Walidihi. Walidihi. Pilihan yang pertama adalah ada ungkapan walidihi. Ya, walidihi. Mirip dengan pilihan yang kedua. Apa? Walidayya. Oke, ini ada walidihi. Ada keserupaan dengan walidayya. Walidayya, iya. Perhatikan aspek yang berbeda untuk memahami secara lebih teliti. Memahami perbedaan sehingga kita tahu mana yang lebih pas. Yang berikutnya ada apa? Ada wulida. Ada wulida. Mirip juga nih. Ini tiga-tiga ini merupakan pengembangan dari 3 huruf dasar. Ada wawu, ada lam, dan ada dal. Berikutnya pasta wulida da'in. Da'in. Nanti ini bentuk berapa? Sudah alami penyerapan, diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian-penyesuaian. Berikutnya ada mustajabah. Ya, mustajabah. Ya, dari istajabah ya stajibu. Yang berikutnya sebelum terakhir ada an-nafi'ah. An-nafi'ah. Ya, ada an-nafi'ah. Ya, an-nafi'ah. Lalu yang terakhir maulidi. Yang terakhir adalah maulidi. Oke, itu dia pilihan-pilihannya. Nah, sekarang saatnya kita coba gunakan kemampuan kita untuk memilih di manakah cocoknya setiap setiap pilihan tersebut. Yang pertama apa kalimatnya yang belum lengkap? Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi makatil karomah. Al-Makaromah. Ismu Abdul Muttalib. Berikutnya ini mirip-mirip ya dengan pelajaran kita sebelumnya. Usahakan untuk diingat ya sebelum nanti kalau memang mentok ya baru kita buka-buka lagi pelajaran-pelajaran yang lalu. Yang keempat, nah ini ada Pak Hamid ini, tapi ini Hamid yang Ustaz nih. Al-Ustadzul Hamid masyhur di Jakarta. Iya. Yang keempat,
Kemudian yang terakhir Ad-da'watu Islamiyah Islamiyah Minal minal mal. Iya. Itu dia ibu-ibu apa sekalian kalimat yang akan kita pasangkan, yang akan kita pilihkan mana alternatif yang paling cocok. Gitu, ya. Apa sudah disiapkan ibu-ibu, bapak sekalian jawabannya? Insya Allah sudah. Oke, baik, baik. Mari kita mulai. Kita mulai, ya. Nih, ya, siapa yang akan mengawali? Saya, Pak. Alhamdulillah, kita punya peserta yang pertama. Ya, silahkan Bu. Maulidi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam fi Makkah Mukarramah. Iya, baik. Pilihan yang pertama yang diduga adalah Maulidi. Maulidi. Selanjutnya nomor 2, silakan. Tadi Bu Rashidah sudah mengawali dengan nomor 1 Saya dan coba ya, pilihan Pak. beliau jatuh pada Maulidi. Saya coba, Pak. Ya, silakan Bu Fauzia. Ismu walidi Abdullah. Apa sih ini? Abdullah bin ya, Pak ya? Ibnu. Abdullah nu Abdil Muthalib. Ya, apa pilihannya? Walidi. Ismu walidi. Baik. Ismu walidi. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya yang nomor 3. Saya Pak, izin Pak. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Nad'ul muslimina ilal hafli bizikra maulidi hadar rasulil karim. Iya, bagus. Nah, ini Bu Susi ya, dengan Bu Syidah, sama-sama S ini. Pilihannya, seleranya sama. Ya. Sama-sama suka maulid. Ya, Bu Rosida pilihannya jatuh ke maulid. Bu Susi juga pilihannya, walaupun nomornya berbeda, kita sama-sama suka maulid. Nah, oke. Baik, terima kasih. Berikutnya nomor 4, silakan. Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Ya, silakan Pak Hamid, silakan. Al Ustaz Abdul Hamid Dahin Masyhurin fi Jakarta. Wah, udah ini incerannya pas ini ya. Hamid milihnya kalimat yang berkaitan dengan Abdul Hamid. Oke. Oke. Berikutnya berarti Bu Fatimah, silakan. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Iya, baik. Mustajabah. Pilihannya mustajabah. Oke. Nomor terakhir. Ini banyak nih yang punya kesempatan nih untuk nomor terakhir. Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Siti Salama. Ad-da'watul islamiyah minal a'malin nafi'ah. Iya, oke, bagus. Minal a'mal an-nafi'ah. Oke, baik. Ini selain nomor 1 dan nomor 3 ini tidak ada keganjilan. Yang nomor 1 yang salah, Pak. Selain nomor 1 dan nomor 3 tidak ada yang keganjilan. Ada lagi yang ganjil. Selain 1, 3, 5. Ada 3 yang ganjil. Tapi pilihannya nomor 1 dan 3 sama-sama. Nomor 1 salah, Pak. Saya, Pak. Nomor 1 salah katanya.
Wulida mestinya Pak, salah sebut. Oh iya. Apa Bu Wulida. pilihannya? Wulida. Wulida. Ya. Wulida. Coba Ibu dijelaskan apa bedanya kalau kita memilih wulida dengan kalau memilih maulid. Kalau wulida dilahirkan. Iya. Kalau maulidi kelahiran, Pak. Di mana belajarnya maulidi itu kelahiran? Ya kan ini Pak. Maulidi. Dari mana itu ilmunya maulidi itu kelahiran? Tempat kelahiran, Pak. Oh, tempat kelahiran. Bukannya betul bahwa tempat kelahirannya Nabi Muhammad Ya, di iya Pak, betul. Betul kan? Iya. Iya, betul. Lalu apa pertimbangannya pindah ke wulida? Enggak, yang dilahirkan ya di Mekah pikiran saya, bukan tempat kelahirannya, Pak. Enggak baca mau nyemani. Dan nama itu tempat, kan. Gimana, Bu? Iya, tadi pertanyaan saya, kirain saya dilahirkan di kota Mekah, Nabi Muhammad. Tapi tempatnya kan kalau maulidi, tempat kelahiran gitu, Pak. Tempat lahir. Iya. Tempat kelahiran Nabi Muhammad di Mekah, betul Mekah, ya. Mekah Roma, iya. Kalau wulida, Dilahirkan. siapa yang dilahirkan di Mekah? Dilahirkan, Pak. Siapa yang dilahirkan di Mekah? Nabi Muhammad. Betul juga kan? Iya. Makanya jadi bingung nih, Pak. Aduh, bingung. Baik, silakan Ibu-ibu. Ini Bu Rosidah semangat walaupun akhirnya berujung pada kebingungan. Ibu-ibu, Bapak yang lain gimana nih komentarnya untuk pilihan nomor 1? Maulidi. Betul, wulidaya juga betul juga. Izin Pak. Silakan Bu Susi. Wulida itu menandakan pasif. Dan kalau diartikan, bisa diartikan sebagai dilahirkan di Mekah Mukarromah atau Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Mukarromah. Jadi itu berarti pasif, Pak. Iya, betul. Itu pasif. Ya. Tadi yang membuat Ibu Rosidah bingung adalah mau ditaruh wulida cocok juga. Itu. Mau ditaruh maulidi cocok juga. Itu yang bikin bingung. Ya, gimana yang lain? Mana nih yang kalau maulidi itu mungkin kan kalau maulidi itu Pak. tempat dan waktu gitu kali Pak Gun. Waktu, Pak, waktu lahir. Tempat dan waktu. Kalau saya kalau mau pakai maulid itu maulidu Pak Guru. Maulidu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkatul Mukarramah. Bukan maulidi. Apa itu ilmunya? Maulidi itu menunjukkan keterangan ya Pak Guru. Iya. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Di sini nggak ada pilihan maulidu. Iya, kalau mau dipaksakan apa namanya maulid. Oh, mau di. Tapi kasroh di dalnya itu yang meragukan maulid. saya gitu. Kalau itu mau pakai maulid di situ gitu. Oke, ya. Bagus ya, bagus ini. Bahwa menurut Pak Hamid ini kan awal kalimat ya gitu ya. Ini kan awal kalimat ini. Awal kalimat itu dalam bahasa Arab ya, istilah kita itu awal kalimat itu subjek. Iya. Ya, awal kalimat itu subjek.
Itu kalau dalam bahasa Arab penandanya bukan di akhirnya, tetapi awal. Ya, baik. Yang lain ada yang punya pendapat? Ini cocoknya wulida, ini bukan cocoknya maulid. Ulid. Ulida. Posisi juga Pak kayaknya berpengaruh ya. Ulida Muhammad. Ya, baik gitu ya. Baik, kalau tidak ada pilihan yang lain, nah, maka itulah bisa menjadi pilihan. Sehingga lebih cocok wulida daripada maulid. Ini ke dalam kaitannya, kalau maulidi dari segi arti ya cocok saja ya dari segi arti. Tapi gitu tadi kata Bu Fatimah dan Bu Susi, ini di samping dia bisa berarti tempat, ya ini juga bicara tentang waktu ini, gitu ya. Sementara gitu ya, sementara Makkah itu tidak berkaitan dengan waktu, sehingga ini bisa gitu ya, bisa untuk tempat yang lain, ya, bisa untuk nomor yang lain. Ya, kalau wulida ini berkaitan dengan waktu tidak? Tidak kayaknya. Ada waktu Ini Tidak. juga, Pak Guru. berkaitan dengan waktu tidak? Iya, waktu. Tidak, Pak. Waktu. Nah, kapan waktunya? Tidak Pak. Ya. Nih, yang mengatakan ini berkaitan dengan waktu, waktunya kapan ini? Itu bentuk madin kan Pak Guru, telah terjadi. Bentuk wadin sehingga Yang telah terjadi. ya telah terjadi. Berarti ini memahamkan bahwa Nabi Muhammad telah lahir ya. Iya, cocok ya kalau bahwa Nabi Muhammad telah lahir di Makkah gitu. Ya, kalau ini bicara ini kan telah lahir di Makkah. Itu jadi kita cenderung ya dengan dua alasan tadi, ya, dengan alasan tadi ini kalau wulida memang berkaitan dengan waktu masa lampau, wulida karena madin. Kalau maulid walaupun dia bicara tentang waktu lahir, ya, tapi dia tidak menjelaskan tentang waktu yang spesifik. Ya, tidak menjelaskan tentang waktu yang spesifik di dalam konteks ini. Baik, itu dia untuk Jadi nomor wulida ya Pak. ya lebih cocok ulida dengan alasan-alasan yang tadi disampaikan. Dengan alasan yang tadi disampaikan. Tadi Bu Rosidah udah semangat yang betul ulida, begitu tahu artinya itu tempat lahir balik lagi. Tapi Agus dinamis nih pemikirannya Bu Rosidah. Baik, terima kasih Bu Rosidah dan ibu-ibu bapak sekalian yang telah ambil bagian. Nah, berikutnya nomor 2, silahkan. Apa mananya? Nama ayahnya Abdullah, ya. Ada apa? Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Iya, baik. Ayahnya siapa yang dibicarakan ini? Ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Oke. Kita lanjutkan. Cocok ya, ininya aman nih karena ini tidak ada ininya, tidak ada kesamaan pilihan. Nah, kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini pilihannya juga maulid ya. Pilihannya juga maulid. Apakah memang di sini lebih cocok? Nah, kalau nomor 3 maulid lebih cocok berarti semakin menguatkan bahwa memang maulid itu bukan di nomor 1. Silakan, Bu Susi, apa maknanya?
Nad'u muslimina ilal hafli bizikri maulidi hadza Rasulil Karim. Kami mengundang kaum muslimin ke perayaan atau untuk mengingat keperayaan untuk mengingat kelahiran Rasul. Al-Karim apa ya? Al-Karim. Itu Pak ya? Al-Karim saya lupa Pak. Al-Karim apa ya? Coba tidak menyerah pada daya ingat, Al-Karim. tapi manfaatkan ilmu yang sudah kita miliki. Ilmu kita kan Rasul banyak sekali, yang Pak maha, Guru. Ya, yang paling Rasul yang tepat pakai Mulia. ciri maha khusus mulia ya. Arab. Mulia. Rasulul Karim. Yang murah. Ayo. Kami mengundang umat muslim dengan mengingat hari kelahiran Rasul yang Maha Pemurah. Gimana ya? Kami mengajak umat muslim ke Al-Hafli perayaan dengan mengingat kelahiran Rasul yang pemurah ini, gitu ya Pak? Tapi ya, kok kagok banget ya. Itu salah satu faktor kenapa kagok. Semua diurusin. Ibaratnya gimana? Ya, mau menghadiri acara kondangan, gimana nggak kagok? Itu urusan makan, hidangan diurusin, gitu. Urusan tukang parkir diurusin, gitu. Padahal kan kalau begitu ke acara kondangan udah fokus kepada misalnya calon mempelai, udah fokus aja ke situ, nggak jadi kagok ini orang nanti itu. Ibu, fokus ke yang besar-besar aja, kan? Yang besar-besar. Kami mengundang umat muslim untuk menghadiri perayaan kelahiran Nabi yang pemurah. Itu Iya, ya? tidak begitu kan? Soalnya saya takut Pak, nanti pas hadirnya kan hanya konteks Pak ya. Jadi sementara ini ada bizikro kan untuk mengingat. Jadi saya ya itulah terlalu yang diurus. Ya namanya juga orang mengundang kan Bu, gitu ya. Namanya juga orang mengundang. Gitu. Ya, Pak. Di ujung kita kalau kita mengundang apa sih kita biasa nonton? Dimohon kehadirannya ya. Gitu. Ya, Pak. Baik, Maulid di sini apa? Yang dipahami Maulid? Kelahiran, Pak. Kelahiran itu apa maksudnya? Kelahiran itu hari lahir mungkin ya. Oke, baik ya. Hari lahir. Nah, cuman kita nggak biasa aja menyebutnya birthday ya. Birthday. Iya, Pak. Itu kan ya hari lahir gitu. Hari lahir. Baik, terima kasih Bu Susi. Gitu. Ini cocok ya kalau kita lihat tadi pemaknaan tadi cocok, semakin menguatkan bahwa nomor 1 memang yang lebih cocok adalah wulida, bukan maulidi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan nomor 4. Silakan Pak Hamid yang punya nama. Iya. Ustadz Abdul Hamid adalah penceramah yang masyhur, penceramah yang terkenal di Jakarta. Oke, bagus. Amin. Enak kan begitu? Coba kalau enak ini didukung oleh ilmu ya. Dari mana ada yang gitu? Masyhur itu bentuk
Keempat ya, Pak Guru. Oke, bagus itu. Keempat. Bagus itu. Walaupun kita belum sampai ke sana pelajarannya. Kita bilang bagus. Ya. Bagusnya di mana? Bagusnya konsistensi antara ilmu dengan yang diucap gitu. Itu kan apa istilahnya? Itu adalah orang yang sudah punya kredibilitas. Ya. Ya. Tadi nomor 4 ya, nomor 4. Dan walaupun kita belum sampai pelajarannya ke sana, gitu nanti ada bentuk 4 seperti ini, insya Allah nanti kita akan bahas di pelajaran kita yang akan datang. Baik, kita lanjutkan berikutnya dengan nomor 5. Silakan Bu Fatimah. Ya, itu langsung aja Pak Guru ya. Silakan. Takutlah doa orang-orang yang teraniaya, sesungguhnya doa itu dikabulkan. Iya, bagus. Ini juga bagus juga nih ya. Itaku, ini pelajaran kita nanti. Ini di pelajaran berapa kita belajar? Pelajaran dengan judul Alamatul Muttaqin ya. Alamatul Muttaqin. Alamatul Muttaqin, ada kata takwa. Baik, dakwatul mazlum mustajabah. Dan yang terakhir sekarang, yang terakhir. Silakan, yang terakhir. Ya Pak Guru. Ad-da'watul islamiyah minal a'malin nafi'ah. Ajakan kepada Islam dari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Iya, bagus. Ada ilmu yang bisa kita pakai enggak di sini, Bu? Ingat. Yang mana maksudnya? Coba diingat misalnya. Ini al-a'mal ini seingat Ibu, ya, Bu Siti Salamah. Ini tuh apa jama? Nggak tahu Pak Guru. Bagus. Nah, coba Ibu pakai nalar ya, pakai nalar aja. Itu berapa huruf Ibu lihat? 4. Iya, bagus. Nah, kemudian coba lihat ya. Tadi an-nafi'ah apa mananya? Bermanfaat. Iya. Yang bermanfaat di situ apa? Amal. Bagus ya. Coba lihat an-nafi'ah itu, ya, an-nafi'ah itu mudzakkar apa muannats? Muannats. Bagus. Kira-kira ilmunya apa gitu? Kenapa ini an-nafi'ah ya dalam bentuk mudzakkar? Yang bermanfaat di sini apa? Al-a'mal. Iya, baik. Coba di situ ada sesuatu enggak yang Ibu bisa pahami gitu? Menghubungkan antara pertanyaan tadi. Antara al-a'mal dengan an-nafi'ah gitu. Mungkin seharusnya al-a'maliyah. Nah, ini berarti Ibu ya, berarti Ibu melewatkan apa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, melewatkan apa yang sudah pernah kita pelajari. Yang mana gitu ya, yang mana? Yang mana itu? Yuk kita maju ke masa lalu ya. Kita maju ke masa lalu. Oke. Setelah kita memahami bahwa berdasarkan
tadi ya pelajaran kita yang ketujuh, Tanmiyatul Mufradat 4 bagian awal dari teks pokoknya, kita memahami bahwa amal itu adalah bentuk jamak. Maka dengan demikian kita bisa beranjak ke ilmu berikutnya. Tadi coba kita tegaskan sekali lagi, al-a'mal tunggal apa jamak, Bu? Jamak. Bagus. Jika demikian, maka min ini apa maknanya? Kalau menurut saya dimulai. Oke, bagus. Jika demikian, maka mari kita maju lagi ke masa lalu. Kemana Pak Guru? Kita melangkah ke pelajaran yang lebih rendah lagi, yaitu pelajaran ke-6. Silakan. Ya, silakan Ibu. Bapak yang lain, mudah-mudahan ada yang ingat apa ilmunya. Min ketika diikuti. Min diikuti. Dengan Berarti- jamak Bisa berarti Nah, bagian Pak Guru. sebagian kecil. Dari ya. Bukan bagian dari atau sebagian. Gitu. Atau dengan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan makna tersebut. Silakan dicoba Bu Siti Salamah. Apa jadinya? Ajakan pada Islam. Itu ada istilahnya enggak di situ? Ada yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tidak itu? Dakwah. Ya, bagaimana jadinya? Dakwah Islam. Iya. Bagian dari perbuatan yang bermanfaat. Iya, bagus. Coba ibu-ibu, bapak yang lain kira-kira bagaimana orang Indonesia mengungkapkan pernyataan tersebut, pemahaman seperti itu? Dakwah Islamiyah adalah bagian dari perbuatan. Oke, bagus. Yang lain, silakan kreativitasnya yang lain. Merupakan. Sudah? dakwah Islam termasuk perbuatan. Enggak. Terus silakan, teruskan. Dakwah Islam termasuk perbuatan yang bermanfaat. Nah, gitu tuh. Bagus itu. Gitu. Dakwah Islam termasuk perbuatan yang bermanfaat. Dakwah Islam bagian dari itu ya, atau sebagian. Nah, nanti tergantung rasa bahasa kita. Baik, itu dia ibu-ibu diskusi kita berdasarkan usulan lalu pendalaman untuk makna-makna tersebut. Yang tadi yang memerlukan diskusi karena memang ada persamaan itu satu bagian saja antara wulida dan maulid. Nah, setelah kita pahami, coba kita lihat berapa dari pilihan kita yang cocok dengan kunci jawabannya. Oke, nomor 1 itu lebih tadi ya cenderung umum, ada walida. Nomor 2 walidihi. Oke, cocok. Nomor 3 juga cocok, ada maulid. Nomor 4 dain, cocok. Nomor 5 mustajabah, cocok. Oke, nomor terakhir an-nafi'ah. Baik, itu jawabannya. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan, ingin didiskusikan terlebih dahulu, sebelum kita pindah ke latihan berikutnya. Pak Guru. Ya. Apakah boleh dimaknai dakwah Islam itu dimulai dari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat?
Dimulai dari gitu. Ada Iya. pernah kita belajar begitu? Min itu bermakna bermula. Ada? Oh, hilang ya. Ada, Bu? Iya, Pak Guru. Ada, kita punya ilmu demikian? Iya, ada, tapi kayaknya kok lebih pas. Menurut saya loh. Ya, boleh punya pemahaman tersebut. Ya, boleh punya pemahaman tersebut. Tetapi dua hal yang berbeda antara pemahaman yang kita miliki dengan dengan memahami kalimat yang sudah ada gitu. Iya. Kalimat yang sudah ada. Dua hal yang berbeda. Iya, Pak Guru. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Insya Allah. Oke, baik. Kita lanjutkan, Ibu-ibu. Sekarang setelah tadi kita berlatih pada tataran ya, berlatih pada tataran kata ya, pemahaman mufradat dengan mencocokkan kalimat-kalimat yang belum lengkap. Sekarang kita beranjak lebih jauh menggunakan pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki untuk memahami ayat-ayat, kutipan-kutipan ayat Al-Quran. Kita mulai dengan latihan yang hamzah ya. Kita mulai dengan latihan hamzah. Latihan hamzah ini untuk kata-kata, ada kata sa'ala, kemudian kata ajaba, istajibu, dan kata-kata yang sudah kita pelajari, terutama pada kata yang dikembangkan dari ungkapan sa'ala, ya, dari ungkapan sa'ala. Baik, mari kita baca sama-sama terlebih dahulu, kemudian nanti kita coba renungkan, dalami maknanya. Ya, kita mulai, ada 3 kutipan ayat terlebih dahulu. Mari kita sama-sama ya baca bersama-sama. Yuk kita mulai. A'udzu billahi Itu dia latihan bagian hamzah. Sekarang dengan kesempatan waktu yang kita miliki, mari kita dalami bersama-sama, hayati, kemudian pesan-pesannya kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Silakan Ibu, Bapak sekalian, untuk Al-Baqarah 186, apakah ada yang masih kita perlu diskusikan terlebih dahulu?
Falyastajibu Pak Guru. Baik, apalagi? Ini Pak, bi yang terakhir setelah wayu minu bi. Beli ya, Bibi. Ya, gimana pertanyaannya? Yang bi-nya itu loh Pak, saya tidak mengerti kenapa ada bi di sana. Saya tidak mengerti mengapa ada bi di situ. Bi, ya. Dengan yuk wayu Pertanyaannya keren gitu. Mengapa ada bi di situ gitu. Ya. Baik. Ya, nanti kita coba dekati sehingga bisa mengantarkan pada jawaban yang diinginkan. Kira-kira bagaimana? Oke? Yang lain mungkin? Oke, baik. Kalau tidak, maka kita bahas 2 pokok pertanyaan. Yang pertama, ini ya, fal yastajibu, kemudian nanti ke bi ya. Untuk fal yastajibu, kita pakai ilmu potong dulu ya. Untuk pakai ilmu potong dulu. Kira-kira ya Bu Ida, itu berapa kata? 1 atau lebih? Lebih Pak Guru, 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, silakan. Nah, kalau lebih dari 1 bahkan tadi sudah sampai pada 3, gitu ya, sampai 3. Coba diurai. Yang pertama kira-kira apa? Fa-nya maka atau kemudian atau lalu. Oke. Terus berikutnya? Lamnya? Lam. Oke. Terus berikutnya? Yastajibu. Ya, yastajibu. Ya, oke, baik. Yastajibu. Setelah kita sampai pada pemahaman tersebut, ini pertanyaan yang lebih spesifik apa? Pertanyaannya yang lebih spesifik. Lam. Iya. Coba dicari dari koleksi yang kita gitu. Dari koleksi yang pernah kita miliki gitu. Punya, milik. Apalagi? Bagi untuk. Bagi untuk. Terus ada lagi? Sudah. Nah, kalau begitu ini saatnya bertambah. Ya, ini saatnya bertambah ilmunya. Ini sebenarnya kalau merujuk ke pengalaman ya, kalau merujuk pengalaman Bu Ida, li ini sudah pernah dipelajari di pelajaran yang ke-18. 18. Ya. Jangan kaget Bu Fauzia, ini kan bukan pengalaman Ibu, ini pengalaman Bu Ida. Karena kan Bu Ida sudah sampai di ya. Ada ibu-ibu yang lain kalau ingin ikut serta, anggap ini jadi pemanasan. Izin Pak, saya ada catatan mungkin dari Pak Erta, tapi saya juga lupa. Cuma catatannya begini, lam yang mati di awal kata biasanya diikuti fi'il mudhorik, maka fi'il itu bermakna amr. Itu bukan ya, Pak? Nggak apa-apa. Ya, bagus. Itu bagus. Itu bagus. Ini saya mau mengajak Bu Ida untuk maju ke masa lalu beliau ya. Di pelajaran 18 ya, di pelajaran 18 itu ungkapan pertama di situ apa, Bu? 18 al-amru bil ma'rufi wan ya, itu judulnya. Ungkapan pertama di pelajaran 18 setelah judul. Wartakun. Iya, baik.
Jadi ini tambahan untuk kita ibu-ibu, Bapak yang lain. Ini saya akan maju mundur ini. Saya akan maju mundur. Untuk lamnya di samping yang tadi sudah disebut itu, ini berarti kita punya tambahan lain. Tambahan lain. Nah, coba lihat di mufradatnya Bu Ida, apa makna wal takun? Dan hendaklah ada di antara. Oke. Nah, Dan hendaklah. Hendaklah. Dannya dari mana kira-kira? Dari wa. Nah, lalu hendaklah dari mana? Takun. Satu aja. Satu aja. Dari lam. Dari begitu. lam. Nah, jadi begitu. Jadi lamnya. Penjelasannya lebih lanjut tadi Bu Susi sudah punya itu ya. Penjelasan lebih lanjut. Nah, sementara untuk ibu-ibu yang lain nanti kita akan sampai di situ. Kalau kita sederhanakan di antara makna lam ya, di antara makna lam selain yang tadi ya, ada makna milik, ada makna untuk gitu ya. Ada makna bagi, ada banyak mempunyai. Lam bisa juga dimaknai dengan hendaklah. Apa, ibu-ibu? Hendaklah. Hendaklah. Nah, begitu juga halnya dengan wal yu'minu, ya gitu. Lam di sini juga, lam di sini bisa dimaknai dengan makna baru. Apa itu? Hendaklah. Gitu. Hendak. Nih, bagus ini. Untung ada yang bertanya, jadi ilmu baru kita dapatkan. Nah, sekarang kita mari lanjutkan kepada wal yu'minu bihi. Kalau sekarang Pak dengan ada lam tadi mungkin saya bisa mengira-ngira dan hendaklah mereka beriman kepada saya atau dengan saya atau kepada saya mungkin Pak ya. Bi-nya itu kan terus ada iya. Itu bukan Pak? Iya, oke, udah. Udah ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi apakah itu cocok kalau tadi kita bertanya mengapa ada bi di situ gitu? Karena saya masih ini sebenarnya mencari apa ya, bagaimana cara menjawab pertanyaan mengapa ada bi di situ. Beda pertanyaan itu, beda jawabannya kalau misalnya saya ditanya apa makna bi di situ. Gitu. Maksudnya itu Pak, apa makna bi? Gitu. Salah nanya. Baik ya, karena saya insya Allah tadi sudah mau menyiapkan jawaban. Kalau benar pertanyaannya mengapa ada bi di situ, nanti itu ilmunya akan mengarah kepada ilmu idiom. Tapi kalau pertanyaannya apa makna bi di situ, alhamdulillah Ibu sudah punya dugaan. Gitu. Oke, setelah itu mari ibu-ibu siapa yang ingin berbagi, karena yang tadi sudah yang menjadi kendala di dalam memahami secara utuh sudah. Sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat pemahamannya. Yang paling cocok untuk berbagi tentu orang yang sudah punya. Dari mana kita tahu sudah punya? Tadi nggak pakai minta. Minta itu kan bahasa Arabnya sinonim dengan bertanya. Itu artinya yang cocok memaknai bagian awal ini adalah yang tidak bertanya untuk bagian tersebut. Jadi Bu Ida nggak cocok, nggak memenuhi syarat. Bu Susi juga nggak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat Bu Fatia karena sudah punya, jadi nggak minta. Bu Rosida, Pak Hamid, gitu. Bu Fatima, Bu Asmani, Bu Rosida, Bu Yurlis, gitu. Silakan siapa yang ingin berbagi? Saya coba Pak Guru, kalau nggak ada. Ya, silakan. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi. Jika hambaku bertanya kepadamu,
anni, mengenai aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Iya, bagus. Puji, Bu. Uji budak watat da'i, aku akan penuhi atau mengabulkan dakwatat da'i, doa-doa orang yang berdoa, doa-doa mereka. Iza da'an, apabila mereka berdoa. Apabila mereka meminta. Ya. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, mereka melaksanakan perintahku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Iya, baik. Nah, mari kita lanjutkan ke pendalaman. Fal yastajibu li, apa tadi dimaknai? Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, gitu ya, Pak. Ya. Dari mana bisa terpahami apa tadi? Perintahku apa? Hendaklah mereka Memenuhi. Jadi kalau Allah yang meminta, tentunya berupa perintah Allah yang kita maksud gitu di situ gitu. Maksud pertanyaan saya adalah, coba kita kembali ke Tanmiyatul Mufrodat. Iya. Itu kata yastajibu itu adalah pengembangan dari yang mana? Pengembangan dari istajabah. Baik, coba dilihat. Apa makna istajabah di situ? Mengabulkan, merespons, memohon. Mengabulkan, merespon, memohon. Nah, gitu ya. Dari tiga pilihan tersebut, ya. Dari tiga pilihan tersebut, Bapak punya pilihan sendiri, ya. Iya. Itu maksud saya. Ini sekali lagi, Bu, Bapak sekalian, ini bukan soal salah benar, ini bukan gitu ya. Tapi soal menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari. Coba pilih salah satu dari itu, Pak. Maka hendaklah mereka memohon kepadaku. Iya, gitu kan? Cocok, bisa kan? Cocok kan gitu? Bisa. Kenapa mereka diperintahkan untuk memohon? Karena tadi gitu. Tadi Allah sudah memberikan garansi duluan, gitu. Iya. Garansinya apa? Aku akan mengabulkan. Karena aku mengabulkan, maka mintalah. Gitu ya. Oke. Bisa kan? Bisa ya? Bisa persis Pak Guru. Terima kasih Pak. Nah, baik. Mari kita lihat coba. Bagian pertama ini, bagian pertama tadi. Wa idza sa'alaka. Apa maknanya? Jika engkau hambaku bertanya kepadamu. Ya. Jika titik-titik bertanya. Makanya apa dong kalau begitu? Maka jadi fa. Maka ya, oke. Kan ini kan logika berbahasanya kan jika kamu lapar maka makanlah. Maka jawablah. Nah, pinter. Kira-kira jawablahnya hilang. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Arab tidak harus sepanjang itu, gitu. Tidak harus sepanjang itu. Tapi kalau bahasa Indonesia bagi kita yang kemampuan kita masih
tingkat sederhana. Ya cara berpikirnya masih standar gitu. Kalau ada Iya, orang iya. bertanya, maka jawab gitu. Iya, 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 iya. Nah, coba bagaimana jadinya? Oke. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Iya, kan jadi ngerti lah kita tuh. Bu Fauzia paham nggak arah diskusinya, Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, mempelajari bahasa ini karena ini kan bahasa ini istimewa, ya bahasa ini istimewa dengan ungkapan yang singkat. Jawablah, walaupun jawabannya di Betul. Ya, walaupun singkat padat dan itu, tapi maknanya itu kita nih orang awam juga, itulah kehebatan Al-Quran. Dia bisa dipahami oleh orang dengan kecerdasan tingkat tinggi, bisa juga dipahami oleh orang yang kemampuannya rata-rata. Nanti ketika ilmuwan baca ayat ini beda lagi pemahamannya. Tapi dapat juga gitu. Nah, kita juga dapat gitu. Nah, coba mari kita lihat berikutnya nih. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Gitu coba. Apa itu pesannya kira-kira? Aku mengabulkan doa. Ya, seperti tadi Pak Guru bilang, ada pesan garansi Allah akan memenuhi doa-doa Mengabulkan doa-doa. orang-orang yang berdoa, ad-da'i. Apabila Doa-doa. apa syaratnya? Apabila mereka meminta, apabila mereka berdoa. Gitu. Coba lihat, coba ibu-ibu sekalian. Kepada saya. Itu kan disebut doa orang yang berdoa, gitu ya. Orang yang berdoa jika da'ani, apa doanya di da'ani? Mereka meminta. Mereka berdoa kepadaku. Merekanya gimana? Merekanya. Dia berarti. Dianya siapa? Dianya itu orang yang berdoa, Pak. Nah, itu coba. Maksudnya gimana? Ini artinya kan ada isyarat bahwa ada orang yang berdoa tapi nggak berdoa gitu. Tidak berdoa kepada Allah gitu. Ada orang yang berdoa tapi tidak berdoa kepada Allah. Atau ini kita bisa pahami, ini kan berdoa, ini juga berdoa. Ada pengulangan kan? Iya. Ya, melahirkan makna apa? Tegaskan. Penegasan. Artinya apa yang mau ditegaskan? Allah akan menjawab doa orang yang berdoa jika dia serius. Jika dia benar-benar, jika dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dari gaya bahasanya ini, ada dua syarat utama ketika kita ingin doa kita dikabulkan. Full begitu ya. Yang pertama adalah kita memang benar-benar meminta kepada Allah. Ya, kalau ini untuk saat ini nih kan. Kemudian yang kedua, memang kalau kita berdoa kita sungguh gitu ya. Kita sungguh-sungguh di dalam berdoa tersebut. Ya, tapi kan kita lihatlah diri kita kadang-kadang doanya itu ya antara ucapan amin, antara apa yang kita ungkapkan dengan apa isi hati dan kepala kita bisa jadi itu kan nggak nyambung gitu. Nggak nyambungnya karena apa? Bisa jadi di antara faktornya karena kita nggak mengerti juga. Ini saya minta apa ya gitu. Nah, maka memang bagian dari doa itu kan ada isinya puji-pujian. Cara sederhananya untuk menyikapi saya berpendapat untuk menyikapi kelemahan kita yang tidak mengerti makna doa, tapi kita punya doa berbahasa Arab, maka kira-kira begini. Kalau yang berbahasa Arab itu anggap itu adalah bagian dari puji-pujian kepada Allah. Nah, seperti kalau kita kepada manusia itu kita lagi itu merayu, kita merayu. Nah, tapi pada waktu kita mau masuk kepada inti keinginan hati, pakai bahasa Indonesia aja kalau belum mengerti bahasa Arab. Oke, bahasa Indonesia saja kalau belum mengerti bahasa Arab yang cocok untuk masuk. Sehingga tadi keinginan bahwa ya dua kondisi utama
bahwa kita minta kepada Allah bukan yang lain, kemudian yang kedua kita sungguh-sungguh meminta kepadanya, itu sudah masuk di dalam garansi tadi. Akan Allah jawab. Allah akan jawab. Kalau sudah begitu, maka ini berikutnya ini Dita diperintahkan, sopan sekali perintahnya. Apa maksudnya sopan sekali ini? Ini indikasi bahwa orang yang diperintahkan itu tingkat intelektualnya tinggi. Oh begitu Pak Guru? Coba aja. Yastajibu ini fiil apa tadi? Mudhari. Mudhari. Perintahnya itu yang mengatakan hendaklah itu, perintahnya tidak pakai fiil amr. Seperti orang cerdas. Ada suami Bu Rosidah pulang dari kantor, cuman bilang, Bu, kok rasanya ayah haus ya? Apa kata Bu Rosidah yang pintar? Sebentar ya, dibuatkan kopi. Dibuatkan kopi. Padahal suaminya cuma cerita, kok rasanya haus ya? Gitu. Tapi kalau orang yang nggak cerdas, dibilangnya apa? Kok rasanya haus? Kalau haus minum sono katanya, itu di belakang. Itu nggak cerdas. Gitu. Orang sudah capek begitu. Jadi ketika informasi itu bisa kemudian bermakna perintah. Ya, bermakna perintah, bermakna doa, bermakna perahan. Itu yang bisa mengerti itu orang cerdas. Nah, kira-kira ini konteksnya bahwa kalau sudah mengerti begitu ya, sudah mengerti ini, dua kondisi ini betapa kita akan termotivasi untuk terus berdoa. Nah, kalau orang sudah termotivasi untuk berdoa kan nggak usah disuruh terang-terangan. Gitu. Sudah disuruh terang-terangan, Allah mengatakan, maka ya setelah itu ya, maka hendaklah mereka tadi ya memohon kepadaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Inilah yang akan menjadi kita nih, menjadi kita kunci berikutnya. Soal keyakinan akhirnya, soal keyakinan bahwa bahkan ini tidak hanya terwujud ya, terlaksana di kalangan orang-orang yang muslim saja. Itu orang muslim saja, bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun sudah punya, berdasarkan pengalaman dalam hidup, mereka mengatakan bahwa engkau apa yang engkau pikirkan. Nah, katanya, apa yang engkau pikirkan. Kalau dalam bahasa agama kita kan, aku tergantung kepada keyakinan hambaku, kata Allah. Nah, kalau dalam ayat ini kan, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ya, jadi itu ilmu tambahan ya. Terima kasih tadi Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Dan sekaligus juga mengajak kita untuk mengenang masa lalu Bu Ida, pelajaran 18. Bu Susi ingat, alhamdulillah. Catatannya ditaruh di mana Bu Susi? Ya. Nanti di pelajaran 18 itulah ada nama khusus, nanti ada ilmu tambahan di situ. Ya. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian, itu yang bisa kita bahas, ya, dari latihan Hamzah. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita lanjutkan dengan kutipan-kutipan ayat yang lain. Untuk itu, ibu-ibu, Bapak sekalian, marilah kita syukuri. Mari kita syukuri segala hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini istiqomah kita luar biasa. Ini ibu-ibu mau bersabar, dibuka lagi, maju lagi, mundur lagi. Luar biasa. Terima kasih untuk apapun yang Ibu Bapak sudah berikan untuk terlaksananya kesuksesan pembelajaran kita bersama. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf Ibu Bapak sekalian untuk segala kekurangan kami. Jika ada yang Ibu Bapak lihat bisa segera diperbaiki, mohon kabar sehingga kami bisa terus membenahi diri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Insyaallah pekan Terima kasih Pak Guru.